kita kan namanya perjalanan emang musibah itu nggak ada yang tahu ya. Musibah di jalan, istilahnya kan kalau di jalan itu cuma dua, kalau nggak ditabrak ketabrak. Artinya kan pada saat sekarang ada klub kena musibah, kalau lu nggak bisa bantu, ya lu diem aja. Jangan juga menghujat dan sesuatu yang akhirnya pencitraan ya. Kalau bahasa Ibnu Qayyim sih, idza kunta hasad kadunub fadah wa insi tafaliyasta'nis. Kalau lu udah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Ada lelah. Lelah deh, gue mau ngapain lagi sih gitu ya. Iya. Nah akhirnya pengen untuk lebih baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Ari Widodo dalam acara Baker Talk. BT omongin aja. Gimana bro kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Kita setiap pekan nih, Masya Allah, luar biasa tamu-tamu. Dan kali ini tamu kita spesial nih, yaitu beliau juga seorang senior dan juga komunitas yang Masya Allah udah mumpuni lah. Oke, sebelum kita ke bintang tamu, kita sapa dulu nih sahabat saya, guru saya, tua pokoknya luar biasa beliau. Ustadz Subhando Wadir. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah, saya terus Ustadz ya. Selalu insya Allah. Antum juga antum semua. Iya, Ustadz. Hari ini udah dia turun berapa kilo Ustadz? Kayaknya makin lama. Ustadz tuh Masya Allah loh. Tahu deh. Kena angin. Yang penting sehat ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Oke, kita hari ini yang tadi saya bilang mereka bukan kaleng-kaleng ya bro. Ini bukan kaleng-kaleng lagi nih. Bintang tamu kita luar biasa, beliau juga senior juga, udah nggak muda lagi. Dan kata Ustadz lagi lucu-lucunya ya. Ada Bro Yudi dari ketua atau direktur dari Hoggers Indonesia. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah. Insya Allah. Sehat ya bro ya? Barakallah. Gimana bro? Kesibukannya apa nih sekarang? Ya sibukan apa nih? Kantor apa kegiatan? Iya, kegiatan kantor boleh, kegiatan hari-harinya. Hari-hari ya seperti biasa ngurus Hoggers Indonesia. Oh, Karena Hoggers Indonesia. kantor alhamdulillah sudah ada yang menjalankan. Oh gitu ya. Kita di kantor bidang security. Oh, Outsourcing. sekuritas ya bagaimana? Yes, yeah. Masya Allah, luar biasa. Terus ini kemarin itu pemilihan tahun 2022 ya, bro ya, sebelumnya. Itu 2 tahun ya, untuk 2 tahun. Yeah. Dan sebelumnya udah berapa lama nih ngejabat nih bro? Kayaknya gantung-gantung ikan nih. Memang pada saat pergantian dari Hog Jakarta Chapter ke Hoggers Indonesia, Yeah. selalu saya yang dipilih. Sebelumnya juga saya di Hog Jakarta Chapter sebagai director. Tapi karena memang mau bubar dan kami meneruskan dengan ganti nama Hoggers Indonesia. Tujuannya sih hanya satu ya, mewadahi para bikers ataupun para klub yang notabene hobi motor Harley Davidson. Masya Allah. Dan Ustadz, ini Hoggers ini Ustadz, ini persyaratannya beda Ustadz. Oh ya? Ya, persyaratannya itu dia itu Ustadz wajib motornya punya STNK alias resmi 100%. Nah, kalau itu kan bukan sedengaran lalu ya nggak boleh bro, mudah-mudahan gitu. Ame bawel kalau masalah kayak gini. Nah, dan punya syaratnya selain punya Harley-nya harus resmi saat. Jadi memang harus bersurat sesuai instruksi pemerintah dong, kita aturan pemerintah semuanya nih. Nah, Hoggers ini luar biasa. Dan jadi Hoggers itu kan banyak nih ya, di Jakarta sendiri ada Hog Anak Elang, ada Hog Indomobil ya bro, atau gimana bro? Kan bedanya apa nih? Atau masih satu naungan atau memang? Betul, makanya pada saat mau bubar itu kan akhirnya terbentuk dealer. Dealer, ada Anak Elang, ada Nusantara gitu. Indomobil kan baru di Jakarta ya khususnya. Nah, setiap dealer itu harus mempunyai marketing tools. Marketing toolsnya itu namanya Hog nama dealer. Oh gitu. Dan kami dan dengan founder itu kenapa menciptakan Hoggers Indonesia ini salah satunya terkadang dari dealer ini kan untuk target tidak bisa memenuhi itu, bisa dengan target dari Amerikanya akhirnya kan bubar. Jadi mohon maaf kayak kemarin Hog ada Hog salah satu Hog bubar juga, akhirnya
ke kami. Itu salah satunya. Karena namanya dealer itu sangat ditarget penjualan motornya. Gitu. Nah, bro sendiri kan berarti kan udah nggak mungkin udah nggak pecinta Harley nih. Nah, tahu Harley tuh main Harley dari tahun berapa? Om? Sebetulnya saya dulu dari udah lama ya, tahun 90 saya udah ngeliat motor pengen banget. Oh gitu. Iya, tapi karena memang belum ada rezekinya ya udah cuma ngeliatin aja. Lihatin aja ya. Nah, 2003 saya sempat beli motor Fatboy. Cuman panas banget ya. Iya. Panas. Nggak kuat, jual lagi. 2012 sempat saya dapat polis, tapi ya dipakainya begitu nggak enak. Nah, singkat cerita, saya 2015, saya dulu diajak sama Bro Idris, brother saya, untuk ikut motor-motoran lah dengan teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya saya diajak ke Hawk Jakarta Chapter, pada saat itu Mabua. Itu 2015 saya aktifnya. Iya. Nah, bicara Hawk dulu motor besar, kita saat ya ketua umum kita dulu Humam Al-Khatiri Allahyarham saat dulu juga dulu pakainya juga ada Hawk jadul tuh. Hawk jadul tuh. Iya. Jadi Ada rompinya. iya. Jadi kan selalu dalam Hawk itu kan ada regenerasi. Jadi para senior ini nggak mau hilang perkumpulan. Gitu. Pada saat regenerasi otomatis kan diganti tuh director segala macam, udah generasi udah beda lagi. Nah, yang seniornya termasuk almarhum Bro Umam itu memang udah senior, jadi terbentuklah Hawk jadul. Oh gitu ya. Jadi itu para senior yang terkumpul dan bukan hanya yang tua, ada yang muda juga. Kadang-kadang yang muda ini kan udah main tuh. Dulu Masuk Bro Umam almarhum. Set pengalaman kita dulu naik Harley nih ke luar negeri gimana? Yang kita dapat ternyata bisa kumpul seluruh ASEAN waktu itu saat ya. Oh, yang lagi di Johor. Di Johor itu juga. Kan tuh saat bawa motor juga. Tapi memang bikers nggak di mana brotherhoodnya, masya Allah. Cuma biker yang paham bikers lah. Tapi hampir tiap negara karakternya beda bro. Cuma kalau memang dia drill biker, ada ciri yang nggak bisa hilang. Bahwa memang kita orang yang terlatih untuk bisa mengambil ayat yang tersirat maupun tersurat. Jadi nggak pengen dilihat orang. Kalau kita punya style, kita ya udah kita begini aja, nggak peduli sama orang gitu ya. Makanya waktu pas sama Allahyarham Humam tuh kita touring ke Mekah Madinah. Mekah Madinah alhamdulillah juga. Jadi baru kenal, ternyata di lingkungan Arab juga ada para bikers gitu ya, oge juga. Wah, stylish. Dia membedakan antara saat baju di atas motor sama turun. Jadi kalau udah turun parkir tuh ganti uniform jaket. Waktu bener-bener jubah, baru pakai motor lagi balik lagi. Begitu saat di jalan juga emang dia nikmatin itu memang. Ini motor kan secara umum ya, motor gede maupun kecil, matic maupun 2 tak 4 tak gitu ya, atau skuter sekalipun, kendaraan yang memang dibuat transportasi untuk sampai ke sebuah tujuan. Jadi kalau biker bilang ini motor bini kita pertama sebenarnya, karena bini yang ada kita nggak naikin tiap hari kan, kita naikin tiap hari nih motor. Jadi kalau nggak senyawa agak susah ya. Ya fucking people bro, orang mau ngomong apa urusan dia, tapi kita yang tahu. Karena bagian dari hidup kita ya motor gitu ya. Nah itu nggak tahu, mudah-mudahan semua biker ngerasain kayak gitu. Jadi kita nih akan menjadi ulil albab. Di MBI sendiri kan gue sering bilang bro, biker ini ulil albab bro, deket banget dengan pintu sorga kalau tahu hukum gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang kita pakai motor kita punya hak di jalan seruntulan, jangan. Kan pengalaman lo ikut untuk kan lagi kita G2G dulu, yang kita dikawal sama Mabes, gerombolan Korlantas itu ngawal kita, terus kita suruh lewatin lampu merah. Gue berhenti. Polisi udah ngelewatan terus lo. Jauh tin merah. Akhirnya izin Allah jadi teman-teman Korlantas, oh iya ya, kenapa nggak diterapkannya sekalian untuk mentaati aturan main pemerintah gitu lah. Ya akhirnya bisa, biker gampang banget diolah. Lo so nggak ada masalah kok kita ini. Jadi intinya sih sebenarnya ya tadi kita tahu peruntukan lah. Motor tuh buat apa intinya sih. Nah menarik nih saat yang tadi pakaian nih, kan kebanyakan orang wah ngaji pakai motor sampai gebek. Padahal kan di Arabnya sendiri banyak juga yang mungkin udah mungkin ada yang suka motoran juga. Tapi di saat dia
berkendara, ya nggak juga harus pakai garis gitu. Itu sih penempatan diri aja bro. Ya di zaman Rasul dulu kalau kita kaitkan sama agama, nggak ada motor, nggak ada mobil, adanya kan kuda. Ya. Belum kuda besi bro. Di mana bajunya para pengkuda itu beda. Bajunya Zubair bin Awam, penunggang kudanya Rasul, Ali bin Abi Thalib, uniformnya beda. Gitu. Dengan orang-orang yang nyaris nggak pakai kuda. Ya karena memang baju kan dipakai untuk itu. Lu tau lah kita 18 tahun ngajar pakai blue jeans, isinya hujatan. Ustadz kok pakai blue jeans terus, gue pakai sarung kemana-mana. Kan yang tahu mesin panas kita. Iya. Sehingga kita pakai jeans juga bukan buat dibilang kayak si renegade gitu kan. Enggak, cuma memang survive kita di atas kendaraan besar mesinnya pakai celana jeans gitu ya. Ya selama memang kita pakai buat penyesuaian sih harusnya nggak ada masalah. Insyaallah. Iya, jadi para bikers nih peruntukannya jangan lupa bro. Misalnya pakai motor untuk ngaji, ya tetap nanti pakaiannya juga jangan pakai sarung juga. Safety riding yang penting bro, safety riding. Peruntukannya di jalan kita tetap taat, begitu pas sampai masjid atau kajian kita bisa salin ya Ustaz ya. Nah, untuk di Hogar sendiri nih bro, kegiatannya kan mungkin biar teman-teman juga pada tahu nih kan selama ini maaf ya gitu loh. Kita di sini makanya Bakersdog hadir di sini adalah pengen mengedukasi juga buat saya sendiri juga, buat para teman-teman di rumah juga bahwasanya kayaknya banyak banget kegiatan ataupun yang membuat orang jadi misalnya ngadain acara touring ternyata wah image jelek aja gitu lah. Padahal kan di situ motor besar juga banyak banget kegiatan charity-nya ya bro ya. Nah kegiatan apa aja yang pernah Hoggers lakuin ini untuk masyarakat khususnya biar masyarakat juga tahu nih menilainya nggak cuma jeleknya aja nih istilahnya kasarnya kan image-image itu yang harus kita hilangkan bro gitu. Ini juga perlu diskusi lagi nih sebelum saya mengatakan, mumpung ada Ustadz yang brother saya juga kan, intinya berhari. Setiap kita charity terkadang kita juga bingung, kita umumkan takutnya ria. Kita nggak umumkan, nggak pernah. serba salah kan gitu. Terus sekarang kita naik motor, diem aja, salah. Apalagi bikin salah kan gitu. Makanya saya setuju tadi sama Ustadz, lampu merah berhenti. Itu saya sudah terapkan dari lama. Oh, Insya Allah. Jadi setiap kita touring pun lampu merah berhenti. Makanya kita kan ada officer on duty. Ya Bro Joel yang ngajarkan juga. Jadi manajemen touring kita alhamdulillah terbentuk dengan baik. Nah, jadi kembali ke charity. Ya mohon maaf kalau memang ini menjadi ria. Setiap charity ini kita ya adalah bencana alam terus setiap touring kita start sampai ke finish. Tapi di sini kita memberikan mungkin baru kami ya entah yang lain saya nggak ngerti. Jadi namanya agama itu buat kami sebagai komunitas sama. Jadi kita membagi di daerah A ada mayoritas Muslim, daerah B ada Kristen ataupun Hindu itu saya akan bagikan bagi 4 misalkan. Jadi tidak serta-merta hanya Muslim karena member kita pun berbeda agama. Jadi yang penting kita tujuannya sama, satu bahwa ini keikhlasan dan alhamdulillah antusiasnya ataupun sangat inilah peduli mereka semua. Berarti Hoggers juga nggak pernah ketinggalan ya dengan kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini berlaku semua komunitas ya nggak hanya Oke Ustaz ya. Kemarin ya bro ya, ataupun ada beberapa juga kejadian juga kemarin kan sempat santer nih, sempat ramai nih. Ya, kita kan namanya perjalanan emang musibah itu nggak ada yang tahu ya. Musibah di jalan, istilahnya kan kalau di jalan itu cuma 2, kalau nggak ditabrak ketabrak istilahnya. Nah mungkin juga teman-teman dari komunitas juga pernah mengalami ya. Bahkan saya dulu juga pernah komunitas juga pernah mengalami juga hal yang sama, yaitu di Kebendara itu kita sampai kena musibah, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Mungkin teman-teman semua di rumah juga harus lebih hati-hati lagi. Kita kejadian juga menabrak orang sampai meninggal. Nah komunitas itu, nah kita kan sebagai komunitas itu kan memang harapannya kan apa ya? Ya emang musibah kita nggak ada yang minta gitu saat. Nah gimana saat menyikapi hal musibah misalnya seperti itu? Nah walaupun memang dari kepolisian misalnya diproses, tapi dari sisi agama kita apa yang mesti kita ini untuk menembus lagi istilahnya tidak sengaja ataupun disengaja kita ngelawan akhirnya meninggalkan orang meninggal itu buat kita agar kita dan kita bisa lebih ini nih Ustaz.
Iya, qadarullah ma syaa fa'ala. Siapa yang pengen terjadi kecelakaan ya. Cuma memang resiko berkendaraan tadi kalau nggak nabrak ya ditabrak. Nggak ada lagi yang ketiga gitu ya. Tapi yang pasti memang dalam segi keagamaan ya tentu kita mesti ada muqaddimah lah. Kita beli kendaraan aja kita ada doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri ma jabalta 'alaiha. Kayak orang doain bini kalau baru kawin tuh mirip tuh doa itu. Pegang palanya gitu ya, Bab. Kita minta perlindungan dari Allah atas bahaya kendaraan ini. Ya. Karena jujur bro, kita kan pemakai moge juga. Ya. Ya kalau kurang-kurang istighfar tuh di moge kayaknya ada rasa gimana gitu ya. Apalagi yang social backer. Yang makanya kalau liburan doang. Aduh. Dia cuma punya nggak menjiwai. Kalau orang yang menjiwai kan kadang-kadang kadang wirid. Dinikmatin gitu. Bukan buat sombong. Emang susah jelasinnya. Kayak kita natap kendaraan kita tuh bro. Kayak ada cerita cinta antara kita dengan dia gitu. Susah gue jelasinnya deh ya. Nah biasanya social backer ini yang suka resiko untuk terjadi kecelakaan itu lebih besar. Karena tadi euforianya tinggi banget ya sehingga keren dilihat orang merasa keren, bener nggak ada yang lihat juga, cuma kelihatan kayak orang ngebut, orang lihat dia ngomot gitu kan. Ya khawatir kalau memang si dia gara-gara begitu nanti ada kafarotnya tuh berat tuh. Dia tuh mesti berpuasa tuh 2 bulan berturut-turut membayar kafarot dan lain sebagainya. Tapi kalau memang qadarullah ma syaa fa'ala, kalau memang dia ketabrak dalam bukan maunya dia, bukan karena kesengajaan ya dia udah berusaha safety. Ya udah kita ikut aturan main hukum yang ada. Dan tolong teman-teman yang bukan biker atau yang nggak merasakan peristiwa ini jangan suka menjadi hakim buat sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi saran Anda sih pandai-pandailah untuk bisa bijak dalam melihat sesuatu gitu ya. Karena kadang-kadang ketidaktahuan ini jadi sebuah sebab ada provokasi. Apalagi sekarang zaman sosial media bro ya. Wah dihantam. Kita ngomong benernya jadi nggak bener. Apalagi banyak orang yang memang mencari peluang buat cari followersnya dengan menghujat, mencaci. Saran Anda sih udahlah kita anak bangsa bro jaga ukhuwah di antara kita lah ya. Supaya makin solid, biasakan semua dengan data yang ada gitu ya. Nah, dari Hoga sendiri pernah ngalamin itu ya, maksudnya kejadian Simpel sih, namanya kecelakaan. Seperti Ustadz bilang kan bahwa risiko kecelakaan itu kan ada. Kita sudah teratur, kita sudah melakukan semuanya secara SOP, manajemen touring, ya susah dihindarkan. Artinya susah lah. Yang menjadi concern saya sih sebetulnya ada pepatah orang tua zaman dulu, Ustaz. Kalau lu anak gue gak bisa bantu orang tua, minimal lu jangan bikin pusing gue. Itu luas. Artinya kan pada saat sekarang ada klub kena musibah, kalau lu nggak bisa bantu, ya lu diem aja. Jangan juga menghujat dan sesuatu yang akhirnya pencitraan ya. Buat saya, aduh, ini kita katanya satu aspal, saudara. Terus begitu ada musibah, bukan doain atau minimal nanya. Kalau nggak usah nanya. Diem aja udah. Ya dong. Kalau masalah sekarang medsos, bisa bilang betul, ini zamannya. Terus gimana? Kita bisa hindari? Nggak bisa. Kalau ada tekanan dari medsos segala macam, mau gimana? Memang pada saat itu saya lagi proses untuk ketemu dengan proses keluarga. Udah kejadian kemarin gitu. Dengan keluarga. Ada proses lah berapa hari. Ini udah semuanya udah pada stres. Saya bilang, ya Allah, ya sudahlah, kita namanya lagi begitu ya kita menerima aja. Aja. Paling down aja dulu lah. Iya. Dan memang udah polisi juga memprosesnya itu. Sudah, semua proses hukum, proses adat, sesuai saya ngasih statement di medsos bahwa saya bertanggung jawab atas adat yang di sini dan proses hukum. Jadi semua alhamdulillah sudah semua berjalan. Jadi siap untuk. Iya, kemarin kita datang ada lagi nih begitu udah beres, kita ada acara drag race. Dia nongol, pelaku ini udah beres, sudah dianggap malah di sukunya udah dia jadiin bapaknya si kakaknya segala macam. Cuman proses itu yang tahu kan hanya bikersnya.
dia nongol lah, rame lagi, kayak gitu loh. Jadi ya sudah, apapun juga setiap organisasi kan ada sanksi. Iya. Saya udah memberikan sanksi. Tapi kan namanya medsos ataupun yang lain kadang-kadang ya begitulah, ya zamannya medsos. Iya. Terkadang memang akhirnya itu tadi lebih takut ke medsos daripada polisi sekarang. Betul. Jadi kembali lagi memang perlu dalam diri kita untuk pemantapan bahwa harus disiplin ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menyalahkan orang lain kalau kita sendiri nggak bisa mengatur diri kan? Iya. Gimana Sat? Menanggapinya Sat? Iyalah, itu bahasa hadis tadi barusan beliau ngomong. Aslih nafsak yasluh lakan nas, kata Rasul. Lu rapiin diri lu, bro. Orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Jadi sebenarnya kalau kitanya memang disiplin, ya orang lihat kita kan ikut disiplin. Kalau kitanya ugal-ugalan, ya ini yang terjadi. Maka tadi harusnya kita dewasa lah dalam berkendaraan. Ya. Balikin ke hukum asal. Motor mau mocil, mau 2 tak, 4 tak, matic, skuter atau moge sekalipun, ingat pabrik membuat tuh alat bantu sampai ke sebuah tujuan. Jangan sampai gara-gara kendaraan itu kita jadi orang yang minder atau overthinking. Jadi orang yang merasa wah itu yang bahaya. Itu makanya alhamdulillah bro. Gue selalu sekarang sama teman-teman biker nih. Ya mungkin masa juga pada akhirnya kalau bahasa Ibnu Qayyim sih. Idza kunta hasad kadunub fadah wa in sita falyasta'nis. Kalau lu udah capek bikin dosa tinggalin dosa. Ada lelah. Lelah ada gue mau ngapain lagi sih gitu ya. Nah akhirnya pengen untuk lebih baik. Ketika dapat info bahwa agama ini kan memberikan kabar gembira al-amal bi khawatimih, amal tergantung akhir bukan awal. So siapa lu dulu nggak masalah, yang penting lu sekarang siapa. Itu akhirnya pada mau belajar. Nah, makanya gue sering bilang MBI bukan klub, bukan komunitas wadah. Wadahnya para biker. Dia teman-teman biker apapun komunitasnya, ayo deh kita belajar deh supaya lebih bijak lah di atas kendaraan gitu. Karena sayang biker deket banget dengan sorga bro. Jujur bro. Ya, gue bilang sama ketua IMI juga begitu kan. Deket banget dengan sorga. Kenapa? Lu berhenti aja lampu merah pahala bro. Karena mentaati aturan main. Atiullah wa ati rasulil amri minkum. Lu safety riding. Pakai helm bukan karena takut sama polisi. Lu tau pahala lu mahal. SNI bro. Sehingga lu lindungi ciptaan Allah ini kan pahala. Pakai mau kendaraan baca doa. Atau mungkin kita orang yang memang menggunakan kendaraan buat menggapai rezeki yang dijanjikan. Kita keluar rumah tanggung jawab sama keluarga, pulang karena cinta. Pahala semua. Ya makanya sayang kalau sampai para biker ini nggak dewasa dalam berkendaraan. Ya, mudah-mudahan sih ya teman-teman makin hari makin tahu itulah. Masya Allah. Ya, luar biasa makanya emang di Biker Talk ini kita emang memberikan edukasi juga saatnya bahwasanya ayo yang tadi saya sampaikan kita harus lebih dewasa nih para bikers yang ada di rumah dimanapun berada mau apapun komunitasnya untuk lebih bijak lagi di jalan untuk lebih dewasa lagi di jalan untuk menghindari hal-hal tersebut dan brotherhood-nya jangan lupa bro kita bikers itu garis besarnya pada dasarnya bersaudara brotherhood. Iya. Jangan jadi korban tontonan. Jujur bro, karena Moge ini di film apa aja identik sama penjahat. Gue dari kecil bro, terus 8 gue ngeliat pasukan Moge Rut, wih penjahat, lu begitu loh. Dulu. Identik. Ya habis gimana emang? Ya begitulah yang dibikin oleh dunia image itu ya. Alah, gitu lah. Kayak Bang Joel kemarin ngomong masalah logo tengkorak. Gue baru paham tuh. Jadi dia untuk mengingatkan. Tengkorak itu buat ngingetin kematian. Bujak gue lihat simbol tengkorak, gue pikirnya satanik kan ini. 666 nih urusan ini. Dan itu menjadi filosofi jadi kayak tengkorak itu kan utuh. Jadi persaudaraan itu utuh. Ya sebagian gitu ya. Kalau di bahasa jadi inget mati jadi tengkorak nanti simbol banget loh. Jadi memang tergantung ini niatnya kita. Karena ada yang nanya sama aneh. Saat kita ini muslim pakai simbol tengkorak gimana? Aduh gue mikir ntar nih. Gue takut salah ngomong karena ini biker bro. Punya karakter masing-masing. Baru ketemu tuh jawaban. 35 tahun di motor baru paham kemarin gue. Karena maksud kita apa dari dia apa gitu kita maksudnya ya. Tapi asik tuh, emang jadi inget mati. Jujur wahai anak-anakku sekalian ya. Ayahmu dekat dengan maut tiap hari. Makanya tadi dekat dengan pahala, dekat dengan maut juga. Aduh. Sampai apal merek ban truk gue bro. Tut, ada bahan truk gede sampai gitu.
Nah, lu sendiri pernah ngalamin accident ya bro, di jalan atau apa? Alhamdulillah enggak. Oh, insya Allah. Alhamdulillah enggak. Semoga Allah jaga selalu. Ya berusaha untuk menjaga lah. Nah, ini kita juga punya nih, ya teman-teman nih kaos gue keren sih. Ini kaos keren ini Bakersfield. Ya, kita juga ada jual merchandise juga buat teman-teman yang pengen mau, ya ada di IG kita. Dan kita juga spesial juga nih, pengen ngasih ke bintang tamu kita nih, yaitu kaos Bakersfield. Ustaz, silakan Ustaz nih ya, buat bintang tamu kita hari ini Ustaz. Ini udah ngira-ngira ukurannya belum nih? Insya Allah Masuk badan aja dia lah. bisa menyesuaikan Ustaz. Enggak, gue sih yakin kalau Baker badan Anggora bro. Gede kecil gini nih. Oke, ini buat beliau deh ya. Insya Allah. Pakai insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima Terima kasih, Ya, terima ya, kasih. insyaallah. Ya, Alhamdulillah, barakallah, terima kasih. Masya Allah. biar ini terus, biar mudah-mudahan teman-teman harus juga mendukung kegiatan kita ini. Insyaallah. Ya, support karena kita memang memberikan edukasi buat teman-teman semua para bakers untuk istilahnya mengingatkan bahwa kedewasaan di jalan itu perlu, saling berbagi jalan itu perlu, dan tentunya ya kita brotherhood, mau itu motor besar, motor kecil, semuanya kita saudara. Oke, lanjut lagi. Bro, akhirnya terdekat apa nih, August nih? Insya Allah Agustus tanggal 26 kita ada Hogger Rally, jadi kegiatan tahunan. Biasanya kita dari Bandung, sekarang kita agak dipendekin dari Jogja Malang, Banyuwangi, Bali. Tanggal berapa? Finishnya di Bali ya? Finish Bali, tanggal 26 start Agustus. Agustus ya. Iya. Agustus ini. Wah, ketemu ya jangan. Ustaz juga ada jadwal ke Jogja juga Ustaz ya? Ada jadwal tanggal 21 ya. Ketemu insyaallah. Dan itu berapa besar paynya itu bro? Saya batasi, insya Allah mudah-mudahan maksimal sih 150 ya. 150. Kalau ini tahan sih pengen ini banyak banget yang ikut karena memang tahunan kita ini yang ke-17. Oh 17. 17. Pas. Ya. Menyambut 17 Agustusan gitu. Betul. Nanti temanya juga sama lah kemerdekaan. Iya, superhero. itu 100 loh tadi 100. 150. 150 itu dibagi berapa rombongan? Kalau harus aja kelihatan sempit di jalan di mana itu berapa? Jadi kita dibagi 6 maksimal 25. dibagi 6. Maksimal 25. Jadi begitu start kita 10 menit 1, 10 menit 2, 10 menit. Jadi nggak langsung gitu. Oke, Mengganggu juga yang lain. iya. Makan tempat. Alhamdulillah mudah-mudahan sukses dulu lancar Amin, perjalanannya amin, terima dan kasih. mudah-mudahan teman-teman juga nanti tetot aja ataupun sapa aja beliau-beliau teman di jalan ya begitu pas-pasan nanti Kalau di laptop jalan. sekarang udah nggak ada. Saya sudah tegaskan tidak ada strobo, tidak Oh ada. iya, itu pasang aja. Tidak ada film. Jadi bisa nyapa rombongan Oke. teman-teman holders Iya, mungkin tadi perjalanannya dari insya Allah dari Jogja, Malang, Banyuwangi dan finish di Bali. Finish Bali. Mudah-mudahan no accident ya bro ya Amin, dan amin, semuanya amin. udah berangkat dan pulang keadaan selamat. Amin, amin. Mungkin pengen ditanya sama Ustaz Iwan kira-kira. Nanya apa ya? Yang jelas saya ini sangat respect kepada beliau ini karena memang ahlinya di dalam satu agama, tapi beliau juga bikers. Dan 2 tahun yang lalu juga kami sudah mengundang beliau pada saat puasa. Jadi semua tuh sangat antusias dengan Ustadz ini. Jadi sempat saya juga ngundang beliau ke kantor kami yang di Bekasi. Jadi ya pertanyaannya sih hanya simpel, bahwa dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini Ustadz, ya memang sih namanya motor kita diem aja kadang-kadang kan salah ya. Betul. Dengan kita jalan ada kesalahan, otomatis selalu saya ngomong di dalam briefing ini, kita ini jangan sampai dihujat orang, kan gitu ya. Akibatnya saya walau alam, nggak ngerti. Tapi kembali lagi Ustadz, kadang-kadang kita udah jalan bener pun orang nggak suka atau beli susul aja, mereka nggak mau tuh nggak mau ngasih. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ya memang di negeri plus 62 ini agak unik, nggak semua daerah sih. Tapi mayoritas daerah itu di klakson nengok bukan minggir gitu loh. Tapi begitu ke daerah Medan tuh. Jadi mereka kan kalau pala sudah masuk ekor ngikut gitu loh ya. Iya sebenarnya kalau kita bijak dalam tanda kutip bijak maksudnya memang seperti kendaraan lain menggunakan jalan harusnya sih nggak ada masalah ya. Nanti pelan-pelan lah mereka akan paham dengan kita ngobrol kayak gini juga pelan-pelan mereka paham. Ini kan
provokatornya nih di Iya, sosmed ini yang iya, kadang-kadang semangat. memperkuat masalah gitu Iya. kan. Harusnya sih udah nggak ada masalah karena memang dari Korlantas sendiri mengakui, dari IMI mengakui Iya. bahwa sekarang para biker yang sudah memang ikut kegiatan-kegiatan kayak kita gini udah lebih bijak gitu loh. Jadi nggak seperti dulu mereka merasa bahwa kami lah yang punya jalan, istilahnya Ali Topan nih kalau dulu gitu ya. Enggak, sekarang nggak kayak gitu. Cuma memang mungkin butuh waktu. Karena kita juga harus akui dulu banyak juga teman-teman yang mungkin masih muda, masih panas jiwanya, masih bisa terprovokasi oleh knalpotnya sendiri gitu ya. Hari gini enggak lah ya. Jadi ya udah ikutin aturan main aja. Lampu merah berhenti, kalau kata si Moreno lampu kuning bukan lampu taman. Nah, ya, hati-hati loh, hijau baru jalan gitu loh. Nanti pelan-pelan orang terbiasa kok. Karena kan hari gini kendaraan moge ini bukan lagi motor langka, hampir setiap orang punya sekarang kan. Jadi dulu mungkin orang bisa cuma ngira-ngira. Hari gini lo pakai tuh, kompor lo dudukin ya istilahnya kalau memang nanti lo paham akan bijak dengan sendirinya insya Allah. Gitu ya. Ya, kalau sekarang saat kadang motornya belum punya tapi kaosnya udah punya duluan saat. Oh itu kelebihan moge bro emang kalau dulu. Jadi lu nggak usah beli motor, asal lu punya ornamen di badan juga udah cukup. Zaman dulu juga yang aksesoris Harley itu kan belum punya motor. Iya. Semangat duluan. Tapi insya Allah nanti Ustadz kapan jadi member kami ya? Kami Siap. undang. Siap, insya Allah kita juga akan hadir. Nanti ya Ustaz juga ini nih beliau juga harus jadi member kehormatannya nih. Member Hondas nih beliau. Juga berkenan kami kan sangat alhamdulillah. Ya, buat teman-teman semuanya memang ya kita sendiri juga ya mudah-mudahan juga berharap semua komunitas yang ada di Indonesia khususnya dan juga teman-teman yang mungkin yang sosialnya besar-besar ya alhamdulillah mereka juga sering banget padahal mereka mengadakan safety riding. Mereka justru malah itu menjadi sesuatu yang mungkin menjadi agendanya mereka dalam tahun kita ada safety riding ya bro ya. Ada. Bahkan itu juga teman-teman juga harus tahu kalau mereka dibilang nggak tahu aturan kayaknya juga nggak bijak juga gitu loh. Tapi saya rasa ya mudah-mudahan dengan Bro Yudi ini ya kepemimpinan beliau Hoggers juga makin sukses makin jaya dan mudah-mudahan pemirsa ataupun para biker semua juga ayo dong, jangan sampai kita juga nggak bijak terhadap hal-hal negatif yang selalu dilontarkan kepada teman-teman motor besar karena ya setelah kecelakaan juga ternyata yang kemarin kata Bang Ju juga banyak banget sebenarnya yang mati itu apa dari motor kecil malah bukan motor besar banyak kayak yang gitu. belanja. Ya kita sama intinya lebih dewasa di jalan, bijak di jalan ya agar semuanya juga bisa saling menghargai, menghormati. Ingat bro bahwa bikers itu brotherhood ya apalagi dari kita sama muslim saja, sama muslim itu bersaudara saja. Oh iya. Jadi memang itu yang harus kita tekanin bahwasanya kita dimanapun berada, sukunya apapun Indonesia banyak banget suku-suku kita bersaudara. Dan dari Hoggers sendiri juga ya nggak cuma umat muslim aja, banyak agama juga di sana gitu lah berbeda agama ya kita saling toleransi karena di Bikers itu tempatnya toleransi sebenarnya ya mereka kita saling ini ya membiarkan mereka beribadah dan lain-lain gitu. Ada lagi namanya Ustaz buat ini harapan kepada Iya, ya, semoga Allah berikan yang terbaik bagi kita semua insya Allah ya. Jadi kita harus mengakui, jangan cuma menghakimi. Ya, jujur loh bro, di tempat-tempat bencana sebelum pemerintah turun, biker udah nyampe duluan. Iya, insya Allah. Ya, cuma kita kan memang berusaha untuk tidak mengekspos kebaikan. Artinya ya ini kan jadi sebuah kewajiban sama umat manusia untuk itu gitu loh. Nah teman-teman juga yang menyaksikan ini harus seperti itu. Ya supaya kita tahu bahwa kita ini di Indonesia betul-betul mesti ngejaga ukhuwah lah bro. Khususan di antara kita. Insya Allah melalui dunia biker ini kita terikat makin baik ke depan nanti insya Allah. Oke. Barakallahu fikum. Buat Bro Yudi ingin sampaikan ke teman-teman bikers di sana. Ya menjaga persatuan dan kesatuan aja ya, rasa persaudaraan lebih diutamakan karena namanya beda nama klub bukan berarti kita saling menjatuhkan. Bukan berarti ingin lebih tinggi kan gitu, semuanya sama. Tujuannya sama. Satu, kalau di touring kita pengen selamat. Kedua, pada saat kita gathering, kita pun pengen happy. Pada saat charity pun kita berusaha maksimal mungkin untuk membantu sesama. Jadi poinnya sih hanya satu, jaga persaudaraan. Oke, terima kasih Bro Yudi atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Insya Allah kita bisa kumpul sama teman-teman Hoggers lainnya. Sukses buat Hoggers-nya. Mudah-mudahan makin jaya, makin berkembang, makin besar lagi dengan kepemimpinan beliau. Ya, terima kasih
para teman-teman semua yang ada di sana, para BK teman-teman aja. Ya, kita akan kembali lagi dengan bintang tamu yang spesial lagi di episode berikutnya. Tetap di BK Stock, BT omongin aja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.